Baik, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah komponen yang sering digunakan dalam mainboard laptop, yaitu MOSFET. Sebetulnya ada dua tipe MOSFET yang sering digunakan dalam mainboard laptop, yaitu tipe P-channel dan N-channel. Namun di video kali ini kita hanya akan membahas satu buah jenis MOSFET saja, yaitu tipe N-channel. Ada banyak sekali part number yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan. Namun pada intinya jenis MOSFET hanya ada dua saja, yaitu P-channel dan N-channel. Kebetulan di sini saya punya dua buah MOSFET dengan part number yang berbeda, yaitu SIR172 dan SIR166. Di video ini kita juga akan bahas bagaimana membedakan komponen MOSFET yang baik dan rusak, serta bagaimana proses pengukuran dengan menggunakan multimeter digital. Bagaimana caranya? Ikuti terus videonya di channel YouTube carapaklik.com. Mengapa kita perlu membahas komponen ini? Karena biasanya komponen ini yang paling sering rusak ketika terjadi kerusakan pada mainboard laptop. Oke, kita awali dengan membuka datasheet dari komponen tersebut. Ini part numbernya adalah SIR172, dimana ini merupakan MOSFET N-channel. Kaki 1, 2, dan 3 ini shortnya ini saling terhubung. Kemudian kaki 5, 6, 7, 8 sebagai drain ini juga saling terhubung. Hanya kaki 4 saja yang dia berdiri sendiri, yaitu gate. Sama dengan komponen satunya lagi, yaitu SIR172. Kita bisa lihat dari bentuk permukaannya. Ini kaki 5, 6, 7, 8 sebagai drain, ini juga saling terhubung. Serta kaki 1, 2, dan 3 sebagai short, ini juga saling terhubung. Jika teman-teman bingung menentukan di mana letak kaki 1, teman-teman bisa perhatikan tanda body marking yang ada pada part number tersebut. Ada tanda titik, coakan, atau lekukan yang itu menunjukkan kaki nomor 1. Di sini sudah saya siapkan beberapa sampel dari dua buah part number tersebut. Ini sama-sama MOSFET N-channel, beda part number. Dan di sini kita akan menentukan bagaimana cara menentukan apakah komponen ini baik atau rusak dengan menggunakan multimeter digital. Oke, langkah pertama kita putar selektor pada mode buzzer. Jadi di sini saya menggunakan mode buzzer untuk menentukan apakah komponen ini short atau tidak terhadap gate ataupun terhadap drain. Oke, kita awali dengan komponen SIR172. Jadi jika buzzer berbunyi, itu artinya komponen short atau terhubung. Jadi dalam MOSFET ini hanya kaki 1, 2, dan 3 itu boleh saling berbunyi. Kemudian 5, 6, 7, 8 itu boleh berbunyi, tapi dia tidak boleh berbunyi terhadap kaki nomor 4. Baik, ini kita perbesar supaya lebih jelas. Jadi ini kaki nomor 1, 2, 3. Ini jika kita hubungkan antara probe hitam dan merah, ini boleh berbunyi. Karena memang kaki 1, 2, dan 3 ini saling terhubung. Sedangkan dia tidak boleh berbunyi terhadap kaki 4. Nah, seperti ini kan berbunyi. Nah, ini tandanya rusak. Jadi antara kaki 4 dan kaki 1, 2, 3 itu tidak boleh berbunyi. Dan terhadap kaki 5, 6, 7, 8 itu tidak boleh berbunyi. Jika berbunyi maka itu artinya komponennya rusak. Kita lihat komponen SIR172 yang kondisinya oke. Ini kaki 5, 6, 7, 8 saling terhubung, ini boleh berbunyi. Kaki 1, 2, dan 3 ini saling terhubung, ini boleh berbunyi. Tapi dia tidak boleh berbunyi terhadap kaki 4. Nah, kita cek ini, kaki 1, 2, dan 3 terhadap kaki 4 itu tidak berbunyi. Kemudian 4 terhadap kaki 5, 6, 7, 8 ini juga tidak boleh saling berbunyi. Seperti ini ya. Ini artinya kondisinya oke. Sedangkan komponen yang sebelahnya, kaki 1 terhadap kaki 4 ini berbunyi.
ini artinya komponennya rusak. Cara yang sama kita gunakan juga pada komponen SIR166. Ini kaki 5, 6, 7, 8 itu boleh berbunyi. Kaki 1, 2, dan 3 ini boleh saling berbunyi. Tapi kaki 4 terhadap kaki 1, 2, dan 3 ini tidak boleh berbunyi. Seperti ini ya. Begitupun juga pada kaki 4 terhadap kaki 5, 6, 7, 8 tidak berbunyi. Itu artinya komponennya oke. Kita akan cek komponen SIR166 yang kondisinya rusak. Ini kaki 5, 6, 7, 8 itu boleh saling berbunyi. Kaki 1, 2, dan 3 itu boleh berbunyi. Tapi kaki 1 terhadap 4 itu tidak boleh berbunyi ya. Ini berbunyi ya. Terhadap kaki 8 pun kaki nomor 4 berbunyi. Ini artinya komponen ini kondisinya rusak. Oke, demikian cara menentukan kerusakan pada MOSFET N-channel. Selamat mencoba dan semoga sukses.